Tes tes 1 2 3. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut dan udara tentunya. Oke, jadi kali ini gue Dedi pakai Y bukan pakai I bakal ceritain ke kalian gimana sih langkah-langkah atau step by step gue dalam memotong rambut. Ya, kayak video-video gue sebelumnya tentunya atau yang biasanya ya teman-teman ya. Jadi kali ini gua potongin rambut customer yang tipikal rambutnya itu dibilang tebel juga enggak, dibilang tipis atau habis pun enggak. Jadi yang medium. Tapi kalau kalian perhatiin konstruksi eh, bentuk dahi atau jidatnya itu agak lebar ya, lumayan lebar. Jadi nanti waktu stylingnya itu dibuat gimana caranya supaya bagian dahinya tidak terlalu lebar. Nah, dimulai dengan memotong rambut atas dulu teman-teman, karena langkah pertama sebelum gue potong adalah gue cuci dulu tadi rambut bagian atasnya. Nah mumpung basah jadi gue nggak perlu semprot-semprot air lagi, langsung gue mulai dari potong rambut bagian atas dulu. Sesungguhnya nggak ada yang benar atau yang salah mau dimulai dari potong rambut bagian samping belakang dulu atau bagian atasnya dulu. Dua-duanya pasti punya alasan, pasti punya tujuan, pasti punya maksud. Yang penting kita tahu alasannya, yang penting kita tahu tujuannya. Nah, karena rambut bagian atas tadi dipotongnya nggak mau terlalu pendek atau bisa dibilang dipotong dikit aja, karena potongan kali ini hanya maintenance dari bentuk yang lama. Jadi rambut bagian atasnya dipotongnya nggak terlalu banyak. Jadi dikit-dikit aja sehingga bentuknya tetap kayak sebelumnya. Jadi nggak merubah total bentuk potongan rambut bagian atasnya, tapi hanya ngetrim aja atau motong dikit aja rambut bagian atasnya. Nah, dengan teknik blending tentunya tadi ya. Oke, setelah rambut bagian atas dipotong sedikit aja terus dikeringin, lanjut gua bakal buat taper di bagian samping sama belakangnya. Tentunya eh, langkah awal yang gue lakukan adalah kali ini pakai guard nomor 4 untuk sebagai baseline teman-teman, atau garis dasar, di mana baseline ini adalah area gua bakal bikin potongannya. Mau itu dibuat potongan fade, mau itu buat di potongan trim atau taper, tetap gua biasanya bikin baseline atau garis dasar untuk melokalisir. Tujuannya adalah bisa disebut area di mana gue bakal buat potongannya. Nah, kali ini sedang pakai guard nomor 4 untuk bagian samping sama belakangnya teman-teman. Jadi gue mulai dari area belakang telinga dulu sebagai patokan. Nah, kalau udah dari belakang telinga, gue tinggal nyamain tuh dari depan ke belakang, terus dari belakang ke tengah. Kenapa gua mulai dari bagian belakang telinga? Karena gua anggap itu di area sentralnya kalau kita ngelihatnya dari arah depan ya teman-teman. Jadi kali ini lagi pakai guard nomor 4 sebagai baseline. Tentu nggak harus pakai nomor 4. Ini balik lagi ke selera atau gimana customer pengennya rambut bagian atasnya dipotong kayak gimana. Alright, jadi buat baseline dulu sebelum kita potong berikutnya. Nah, setelah pakai guard nomor 4 teman-teman, kali ini gue lagi pakai guard nomor 2, tapi hanya di bagian samping sama belakangnya aja. Pakai guard nomor 2 karena potongan yang bakal gue buat kali ini adalah taper, yaitu di mana ada gradasi di bagian samping sama belakangnya. Jadi, gue akan berikutnya pakai guard nomor 2 di bagian samping sama belakangnya. Kok lompat sih dari guard nomor 4 langsung nomor 2? Nah, di sini adalah dibutuhkan supaya nomor 2 ini gimana tetap connecting, makanya ada teknik supaya antara nomor 2 dan nomor 4 itu connecting teman-teman. Nah, setelah pakai guard nomor 2 di bagian samping sama belakangnya, kali ini gue pakai guard nomor 1 ya, tetap menurun ya. Jadi setelah pakai guard nomor 4 turun ke nomor 2, lompat 1 nomor, terus pakai guard nomor 1, tapi bagian belakangnya gue buat guideline atau ada garis di situ, garis pandu teman-teman, karena
Bagian belakangnya bakalan gue buat lebih tipis dibanding bagian samping. Kenapa? Karena sesungguhnya customer gue kali ini adalah tipikal yang pengen tipis tapi nggak habis, pengen tampak rapih tapi nggak habis. Yang kebutuhannya itu nggak pengen potongannya ekstrim teman-teman. Makanya kali ini gue buat taper di bagian samping sama belakangnya. Alright, pokoknya thank you banget nih buat teman-teman yang masih tetap menyimak video gua sampai di sini, apalagi buat teman-teman yang udah support channel ini sampai saat ini. Nah, eh nggak lama beberapa hari yang lalu channel ini sudah berulang tahun ke berapa ya? Karena gua mulai ngebangun channel ini dari pertengahan 2020, berarti udah ulang tahun ke 4 ya teman-teman. 4 apa 3 nih? Oke, pokoknya gua pengen ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang tetap nonton video gua dan tetap support channel ini, dan mudah-mudahan channel ini bisa jadi wadah kita untuk membangun komunitas, untuk saling kita bertukar pikiran, saling kita sama-sama belajar di sini, dan tentunya tujuannya adalah untuk sih sama-sama maju, sama-sama belajar, dan kita bisa ambil manfaat dari channel ini. Nggak hanya dari gua tapi dari kalian bisa mengambil manfaat. Tentunya kalian bisa berkontribusi dengan cara kasih saran, dengan cara kasih kritik, atau dengan pertanyaan. Nah, di situ kita akan berinteraksi untuk saling tukar pikiran dan sama-sama belajar. Yang pasti gue thank you banget buat kalian yang masih nonton dan support channel ini. Alright, dan langkah berikutnya. Nah, tadi kan udah pakai guide nomor 1 teman-teman. Jadi yang penting adalah di sini ada gradasi di bagian samping sama belakangnya. Nah, karena potongan yang gue buat kali ini adalah potongan yang menurut gue aman aja. Karena kalau dibilang pendek juga nggak terlalu pendek, tapi kalau dibilang eh, panjang juga udah nggak terlalu panjang. Jadi potongan ini aman banget buat kalian yang khawatir, yang nggak biasa potong pendek rambutnya. Jadi gua saranin atau gua rekomendasikan untuk cobain model kali ini, yaitu taper ya teman-teman ya. Ada yang disebut taper, taper fade, temple fade. Nah, menurut gua dari nama-nama yang gue sebutkan tadi tidak ada perbedaan secara signifikan. Yang penting secara general pasti ada gradasi di bagian samping sama belakangnya, tapi beda dengan fade yang ada gradasi menyeluruh dari samping sampai belakang. Nah, tapi kalau taper, temple taper, atau taper fade itu gradasinya hanya di bagian cambang, atau ada juga yang sebut itu area temple. Ada yang juga sebut area side atau nape untuk di bagian belakangnya. Tulisannya NAPE, nape untuk bagian belakangnya teman-teman ya. Jadi di situ ada gradasi. Nah, kalau kalian yang nonton video ini adalah awam, nggak tahu istilah, dan kalian bingung waktu ditanya tukang cukur mau potong kayak gimana. Nah, makanya cukup lu sampein aja lu tuh mau tipis atau abis, karena ada perbedaan ya antara tipis dan abis tentunya ya kan. Kalau tipis itu menurut gua kayak gini nih, tipis tapi nggak habis. Tapi kalau habis ya botak, nggak ada rambutnya lagi. Tapi kalau tipis masih masih di masih kita sebut ada rambutnya, yaitu kayak potongan tempel taper kayak yang gue buat kali ini. Tentu kalau kalian merasa masih tipis dengan potongan ini, lo bisa komunikasikan ke tukang cukur kalian, ya udah dibuat trim aja atau dipotong dikit-dikit aja. Nah, itu bahasa dikit-dikit aja itu kan pasti udah sering banget tukang cukur dengar dari customer ya. Oke, sekarang lanjut ke topiknya teman-teman. Jadi untuk samping dan belakangnya udah selesai gue potong, yaitu taper.
dengan langkah-langkah atau step by step yang udah gue paparkan tadi. Pokoknya kalau ada yang nggak maksud atau ada yang nggak jelas, lo tulisin aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Mudah-mudahan pertanyaan kalian nggak susah, jadi gampang untuk dijawab. Jadi tulisin aja pertanyaan supaya kita bisa berinteraksi. Oke? Nah, bagian atasnya kan tadi ada teknik deep point cut ya teman-teman. Jadi gua gunting secara vertikal ke arah atau searah dengan rambut. Nah, itu tujuannya supaya ada tekstur atau bisa disebut juga tekstur rising supaya nanti waktu styling itu berlapis-lapis, berlayer-layer teman-teman. Jadi tujuannya deep point cut yang tadi gue lakukan adalah tujuannya supaya bertekstur waktu nanti di stylingnya. Alright, udah selesai dipotongnya dan tinggal gua styling. Kali ini gua blow dry, bakal gua aplikasikan sedikit hair product pakai clay, itu pun dikit aja supaya nggak tampak kering banget rambut bagian atasnya. Makanya kali ini gua blow dry dulu. Nah, untuk memaksimalkan stylingan rambut atau untuk menambah volume, karena tipikal rambut customer gua kali ini memang nggak yang terlalu tebel tapi nggak bisa dibilang tipis juga, otomatis pengen supaya rambutnya bervolume. Makanya kali ini gua blow dry. Memang blow dry pakai atau hair dryer ini selain fungsinya untuk mengeringkan rambut, bisa juga untuk ngebentuk rambut teman-teman. Jadi supaya bervolume, gua blow dry mengikuti arah atau alur rambutnya. Oke, setelah gue aplikasikan clay ke sedikit aja ke rambut customer gue kali ini. Nah, kali ini inilah hasil dari potongan kita kali ini. Yaitu apa tadi? Tempel taper untuk bagian samping sama belakangnya. Nah, sedangkan bagian atasnya gue sebutnya side part supaya bervolume dan mantap. Alright.